Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Nih, sehat enggak? Sehat Bu. Sehat, alhamdulillah kalau sehat. Baiklah. Nah, di sini, sebelum kita mulai pembelajaran, kali ini kita berdoa dulu agar pembelajaran kita lancar. Oke, Ibu pimpin ya. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Hadir semua nggak? Hadir. Ibu absen aja ya biar lebih asik. Hana, hadir Bu. Zeko, Naira, hadir Bu. Najwa, hadir. Putri, oke, hadir semua. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini Ibu ingin tahu sedikit tentang apakah dari anak-anak Ibu di sini pernah merasakan atau melihat tindakan bully. Nah, sebelumnya di sini anak-anak Ibu tahu nggak sih bully itu apa? Bully itu sama saja dengan melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Salah satunya seperti mengejek teman ataupun melukai fisik teman. Nah, oke, kita masuk pembelajaran. Sini pembelajaran kita hari ini tentang norma dan keadilan. Anak-anak, tadi membahas tentang norma. Nah, norma itu ada yang tahu nggak norma? Sepertinya masih asing ya untuk anak-anak semua. Norma itu merupakan suatu aturan atau ketentuan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang mana berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan nilai-nilai dan harapan sosial yang ada. Nah, anak-anak, di sini norma itu terbagi menjadi, ada yang tahu? Empat. Apa aja tuh? Kira-kira norma itu kan suatu aturan yang mengatur perilaku seseorang. Nah, terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada yang tahu? Norma agama. Nah, norma agama, apa sih norma agama tuh? Kita harus ngapain sih di dalam norma agama? Oke, contoh kecilnya ya. Di dalam norma agama itu kita harus, yang sebagai umat beragama tentunya kita harus melaksanakan perintah dari Tuhan kita. Untuk yang Islam, kita harus ngapain? Sholat. Siapa namanya? Oh ya, Naira ya. Udah tepuk tangan untuk Naira. Selain sholat kita harus ngapain? Mengaji. Untuk umat beragama yang lain, Kristen, kemana kalau beribadah? Ke gereja. Benar sekali. Nah, selain norma agama itu ada norma apa lagi? Kesusilaan. Norma kesusilaan. Siapa nama Putri ya? Beri tepuk tangan untuk Putri. Oke, norma kesusilaan contoh kecilnya apa? Misalnya nih, kalau kita mau menyeberang jalan, ada orang tua atau kakek-kakek yang kesulitan, kita harus membantu agar ya itu sesama manusia kita harus saling tolong menolong. Selain norma kesusilaan, terdapat norma hukum. Norma hukum itu dibuat agar masyarakat itu tegas dengan peraturan yang berlaku. Contohnya, tahu? Kalau misalnya kita di jalan, kita menggunakan motor, kita harus menggunakan helm. Untuk apa? Untuk melindungi diri kita dan mengikuti peraturan lalu lintas. Selain norma hukum, nah tadi ada norma agama, kesusilaan, hukum. Yang terakhir norma apa? Kesopanan. Nah, norma kesopanan di sini mengatur tentang cara atau adat dalam berinteraksi dengan orang lain. Contoh kecilnya ada yang tahu? Menggunakan balas. Nah, benar, siapa tuh? Hana ya, beri tepuk tangan ke Hana. Jadi kita harus dengan siapapun, bahkan dengan teman sebaya kita harus menggunakan tutur kata atau tutur bahasa yang baik.
Kalau bersama orang tua, misalnya kalau mau pergi sekolah kita harus ngapain? Salim. Oke. Nah, selain mempelajari tentang norma, di sini juga kita pelajari tentang keadilan. Di mana keadilan di sini ialah suatu sikap memperlakukan setiap orang secara setara dan sesuai dengan hak serta kewajibannya. Dalam keadilan tidak ada diskriminasi atau membeda-bedakan, semua diperlakukan secara adil. Di dalam keadilan di sini terbagi menjadi 3 anak-anak ibu. Yang pertama itu ada keadilan distributif. Contohnya itu ialah ibu guru membagikan buku kepada siswa yang belum punya, bukan kepada yang sudah punya. Di sini mereka disamaratakan. Nah, kemudian ada juga keadilan legal, yaitu contoh kecilnya yaitu semua siswa itu harus datang tepat waktu. Dengan kata lain itu mereka harus disiplin. Nah, yang ketiga itu ada keadilan komutatif, yaitu contoh kecilnya jika anak-anak ibu meminjam pensil dengan teman harus mengembalikannya, dan situ menumbuhkan sifat tanggung jawab dan juga jujur. Oke, anak-anak ibu, di sini ibu mau bagi kelompok. Boleh kelompok di depan itu ada Najwa sama Naira, yang belakang ada Zeko, Hana sama Putri. Nah, di sini ibu ada dua undian. Nah, dia pertama itu nomor 1, 2. Boleh dipegang. Oke, kamu juga. Nah, tadi kan ibu sudah menjelaskan materi tuh. Adanya norma hukum, norma agama, norma kesopanan, sama norma kesusilaan. Nah, anak-anak boleh melihat video yang ibu kirim. Coba, ada tak? Ibu sudah mengirimkan video. Keluarkan HP-nya tuh. Ya. Mengejek, di mana di situ tidak diperbolehkan baik dengan teman ataupun sama siapapun. Nah, oke, anak-anak, di sini ibu mau bertanya, adanya kuis. Jadi kelompok yang ibu sebutkan menjawab pertanyaan ibu. Untuk nomor undian 1, boleh dilihat? Oke, kamu ya berdua. Sebutkan contoh norma agama. Bersembahyang. Oke. Nomor 2, contoh norma kesopanan. Contohnya menghormati orang yang lebih tua. Oke, cukup. Nah, yang kelompok 2, contoh norma kesopanan. Menggunakan helm berkendara. Oke, menggunakan helm saat berkendara. Sepertinya anak-anak ibu di sini sudah cukup paham. Boleh nggak anak-anak ibu di sini menyimpulkan
pembelajaran kita. Najwa boleh menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya menurut saya norma itu adalah suatu aturan dan terbagi menjadi 4, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan dong. Sepertinya Nah Ibu sudah memahami pembelajaran hari ini. Untuk materi besok kita mempelajari tentang fungsi dan juga kegunaan peraturan atau norma di dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian, jika ada kekurangan, Ibu minta maaf. Oke, karena tadi kita mau dimulai dari doa, ditutup juga dengan doa. Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita. Kalian pulangnya hati-hati, jangan mampir sana sini, langsung pulang. Oke. Jadi ya. Jangan mampir, harus belajar lagi di rumah.